ketemu lagi sama Iin di OBH, obrolan bebas hambatan. Nah, di episode kedua kali ini kita akan ngobrolin seputar animasi dan teknologi, mulai dari trennya saat ini sampai peluang-peluang karirnya ke depan. Tentunya kali ini aku akan ditemenin sama seorang filmmaker dari Bali yang adalah Nirarta Basdiwangkara. Say hi dulu Bli sama Sobat Gores. Halo semua, apa kabar? Semoga Sobat Gores yang lagi nonton podcast kita kali ini kabarnya baik semuanya, dan pastinya tetap stay tune di channel kita satu ini untuk simak nih kira-kira apa sih yang akan kita gali lebih dalam dari Bli Nirarta. Sebelum kita menggali lebih dalam nih Bli, boleh dong kasih spoiler sedikit Sobat Gores di rumah nih tentang backgroundnya, kodamnya apa? Enggak ya? Enggak, perkenalan aja nih buat Sobat Gores. Silahkan. Nama saya Nirarta Basdiwangkara. Saya filmmaker asli dari Bali, besar di kota Denpasar. Kebetulan saya suka buat film. Debut pertama itu 2019, judulnya Tergila-Gila. Dan akhirnya saya buat film kedua, yaitu film animasi, masih film pendek juga. Dan setelah film animasi, saya sudah mengerjakan film pendek lainnya, tapi bukan animasi ya. Sekarang juga saya akan mempersiapkan film animasi terbaru yang sedang dalam fase pengembangan. Saya juga produser dan nulis skrip juga kadang-kadang untuk teman-teman filmmaker di Bali lainnya. Oke, sangat multi talenta ya. Kalau saya multi talenta aja nih kayaknya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tadi backgroundnya baru dikasih sedikit aja, kayak udah membuat Sobat Gores lebih penasaran gitu kan. Ternyata dari 2018, 2019 udah ada beberapa film gitu. Nah, sekarang mengerucut nih kita ke film animasi yang sudah Bli Nirarta hasilkan gitu sama teman-teman di Film Sarat gitu kan. Ada yang judulnya Anak-anak Milenial kan. Sobat Gores nanti harus nonton nih. Jadi boleh dong Bli ceritain gimana sih awal ketertarikan Bli Nirarta gitu sehingga akhirnya aku akan bikin film animasi deh gitu, karena kan film pertama bukan animasi gitu. Kok bisa ke animasi? Saya itu seneng film animasi dari dulu gitu ya. Cuma waktu itu masih belum kepikiran dan nggak ada background juga di animasi. Tapi tahu gitu, beberapa teman atau keluarga dekat itu animator. Mereka kerja untuk studio yang memang hasilnya itu untuk di luar dengan nama-nama terkenal gitu. Artinya kita sebenarnya punya talent gitu yang banyak. Lalu saya tahu bahwa di Denpasar juga ada beberapa tempat yang memang khusus di animasi. Nah, karena tahu bahwa ada talent-talent yang sangat bagus di animasi, kenapa nggak kita buat kolaborasi ya gitu? Karena saya nggak pernah, jarang melihat film animasi lokal gitu. Dan itu buat saya jadi kepingin buat juga, dan akhirnya muncullah ide untuk buat film anak-anak milenial ini gitu. Itu kan film pendek ya Bli? Iya. Berapa durasinya kira-kira tuh? Itu pendek banget, 7 menit. 7 menit ya? Iya. Itu kayak gimana sih waktu produksinya, bisa diceritain nggak pengalaman yang paling berkesan gitu? Apalagi nih kayak jadi project yang mendebarkan pasti kan, karena pengalaman pertama untuk develop animasi gitu. Terus gimana sih waktu itu? Ya, yang pasti saya banyak belajar ya tentang animasi. Kalau kita bikin film biasa, film pendek atau film panjang gitu ya, yang live action gitu, itu pasti berbeda prosesnya. Nah, awalnya saya berpikir simple aja bahwa nanti kalau buat film ya bisa direvisi setelah pengerjaan dan sebagainya. Ternyata saya salah gitu. Revisinya berapa kali ternyata? Waduh, banyak banget. Jadi untungnya saya kerja sama teman-teman animator yang sabar sama saya gitu. Dan kita berdua, maksudnya kita dua belah pihak saling belajar gitu ya, bahwa untuk menciptakan sebuah karya kita nggak cuma bisa mengandalkan teknis aja, misalnya
memang bagus di animasi, tapi ketika buat ternyata dia nggak bernyawa filmnya. Nah, kita sebagai filmmaker, kita nggak bisa juga gitu. Kita Ya, oke. Aku udah agak lupa sih kontennya. Apa yang aku bilang tadi. Tapi intinya, nggak apa-apa, dilanjut aja. oke ya, mungkin mulai disambung dari sini. Jadi kan ada dua belah pihak gitu. Nggak cuma saya sebagai dari tim kreatif cerita, tapi juga ada teman-teman animasi ya, animatornya. Di sini kita saling belajar. Di dalam sisi animasi boleh bagus kayak itu, tapi belum tentu secara penceritaan itu bernyawa gitu. Nah, sama juga kalau kita nggak ketemu tim-tim animasi yang handal dalam menggerakkan cerita kita juga nggak akan bisa membuat film yang dengan kualitas yang bisa diterima gitu oleh masyarakat kebanyakan. Karena kita kan udah tahu ya, banyak sekali produk-produk animasi di luar sana, dan dengan teknologi yang semakin canggih, semakin mudah didapatkan. Jadi kita juga bersaing dengan teman-teman yang nggak di lokal aja, tapi secara global juga gitu. Nah, pelajaran yang paling berharga dari proses produksi film anak-anak millennials tuh kemarin apa, Bli? Menurut Bli? Ya, yang paling berharga itu adalah pertama tentu ini ya, tentang kedisiplinan gitu. Karena kedisiplinan artinya tentang ini ya, bagaimana kita menciptakan sebuah konsep yang benar-benar harus fix. Karena pelajaran saya itu adalah namanya juga kita berusaha sebagai seniman tuh kita suka nggak puas ya sama hasil karya kita gitu. Tapi kalau udah di animasi itu kan mereka sudah harus mengolah ke animatik dan banyak proses sebelum akhirnya produksinya itu dijalankan gitu. Dan menurut saya pelajaran paling penting di animasi adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah animasi itu sebelum ke tahap produksi sudah jelas dulu gitu. Benar-benar matang dan selesai di sana, nggak dibicarakan ketika proses berlangsung prosesnya gitu berlangsung, proses produksi ya. Karena itu akan memakan waktu, dan tentu animasi tidak murah. Kenapa saya kemarin kan bikin film 7 menit aja gitu, ternyata ya itu prosesnya itu lama, dan dengan tenggat waktu yang kita punya, nggak mungkin kita bikin yang bertele-tele, yang panjang durasinya gitu. Berarti satu kata kuncinya ya, Sobat Gores, tentang kejelasan gitu. Kayak bikin apapun gitu ya, konsepnya juga harus mateng gitu, harus jelas, karena nanti revisinya berkali-kali itu PR juga. PR banget, dan itu akan menguras waktu, biaya. Betul, aduh. Ya, melelahkan jadi. Iya, betul. Betul banget. Ngomong-ngomong, ada nggak sih Bli inspirator gitu yang Bli Nirarta idolakan gitu di ranah animasi gitu? Mungkin dari film kah, atau animatornya sendiri gitu, kreatornya? Ada nggak? Kalau saya emang suka nonton studio Ghibli ya. Ya, Walt Disney pasti juga gitu. Dua studio ini, maksudnya kan banyak ya di balik-balik figur-figurnya gitu. Kayak di Ghibli nggak cuma Hayao Miyazaki aja, tapi juga ada rekannya beliau juga, dimana produk-produknya itu pasti berbeda ya, tergantung siapa orang di balik, orang utama di balik animasinya kayak gitu. Tapi di situ saya belajar melihat bahwa animasi itu adalah sebuah karya seni yang indah. Ketika karya seni itu dibuat dengan sangat baik, penuh emosi, nggak cuma mengadakan teknis aja ya, itu pasti akan sampai ke penonton, akan ngetuk hati penonton. Itu yang penting menurut saya. Udah berapa kali nangis nonton Ghibli? Banyak banget. Banyak banget. Hampir rata-rata semua film Ghibli ya, saya nggak bisa sebut satu-satu. Nggak cuma secara teknis mereka itu bisa menggambarkan ruang-ruang karakternya gitu, imajinasi yang sangat liar, tapi juga bagaimana mereka menyuguhkan sebuah
nilai kemanusiaan gitu ya. Betul. Di situ yang menurut saya poin lebih dari karya-karya mereka. Setuju sih, aku setuju banget bagian itu karena Iya. sekian banyak filmnya walaupun kayak animasi kelihatannya enteng, ringan, tapi ketika nonton itu tuh nggak bisa juga ya kita sebut itu tontonan yang dalam tanda kutip ringan gitu. Betul, betul. Karena dalam banget sampai kena di hati guys. Iya. Kena di hati. Kalau boleh kasih satu rekomendasi, salah satu film Ghibli yang harus ditonton sama Sobat Gores dari sekian banyak yang bagus-bagus itu. Oke. Apa yang wajib? Yang sangat membekas bagi saya itu, saya mungkin agak lupa judulnya, Grave of the Aku juga banyak banget lupa judulnya. aduh saya lupa. Tapi itu bukan Hayao Miyazaki. Jadi ceritanya itu tentang kakak adik yang sedang bertahan di tengah perang dunia kedua. Aku ingat visualnya tapi aku lupa judulnya. Ya, tiba-tiba blank mungkin karena gugup ya gitu. Tapi harus nonton itu wah gila. Oke, pesan kepada editor nanti tolong ditambahkan ya Ya, visualnya. ya judulnya. Tolong dicariin, Heeh. ditampilkan di sini. Ya, itu film udah lama banget gitu. Tapi itu rekomen. Tapi aku nonton film yang terakhir juga The Boys and the Heron tuh juga nangis sih. Oh, oke. Justru itu aku belum nonton. Oh ya, Belum harus sempet. nonton berarti. Iya, lagi tak cari. Siap. Anyway, itu sedikit inspirasi buat teman-teman Sobat Gores yang pengen nonton gitu kan. Rekomendasi animasi boleh tuh dimulai dari yang kita obrolin tadi. Siapa tahu nangis juga. Kalau nangis kabarin lo. Nanti nangisnya berjamaah kita ya, rame-rame. Bikin nobar. Ngomongin tentang inspirasi cerita nih, Bli, gitu. Dari karya-karyanya Bli Niranta sendiri tuh inspirasinya dari mana sih gitu kan? Kalau aku udah nonton ya yang anak-anak milenial tuh kan kayak mengingatkan tentang masa kecil juga iya gitu. Terus waktu itu juga sesuai konteks kan di tahun film itu lahir lah gitu. Walaupun kayak ada flashbacknya juga ya tentang teknologinya juga gitu. Nah kalau ngambil ide cerita tuh berangkatnya biasanya dari mana sih, Bli? Apakah dari pengalaman sendiri gitu atau cerita-cerita yang ada di sekitar? Sebenarnya mix ya, campur-campur gitu. Kayak anak-anak milenial itu background waktu ceritanya tahun 1999 gitu. Itu pun karena terinspirasi dari baca artikel di koran online tentang pada tahun 1999 itu ada rumor bahwa dunia itu akan kiamat. Tahun 99, bulan 9, tanggal 9, jam 9, lebih 99. Ya gitulah. Pokoknya angka 9 lah Angka ya. 9. Jadi menurut saya itu menarik. Nah, dari sana saya pick up itu, ambil lalu digabungin dengan cerita sehari-hari. Nah, waktu itu saya juga tahu bahwa proses animasi itu nggak simple ya. Jadi saya ingin buat sesuatu yang simple tentang interaksi dua anak SD gitu. Cuma saya tambahkan dengan yang saya tahu gitu dari kehidupan sehari-hari dan mempertanyakan beberapa hal autokritik juga gitu tentang Bali gitu. Nah, di anak-anak milenial ini saya ingin membahas tentang etnisitas. Siapa sih orang Bali sebenarnya kayak gitu. Perdebatan yang tidak ada ujungnya kalau itu ya. Iya, tapi kan itu banyak yang kita lihat ya, bahkan kita sendiri merasakan. Iya, Kayak gitu. Tapi itu terasa banget, apalagi pas bagian ada kalau anak-anak Kodia gitu kan, bahasa-bahasa keke segala macam pasti akan sangat relate gitu. Ya intinya harus nonton lah anak-anak milenial ya. Iya, semoga ya bisa. Kapan nih ada screening lagi? Kalau anak-anak milenial masih belum tahu. Cuma film saya yang terbaru mungkin akan di screening di Bali dalam waktu dekat dan akan ada di OTT online sebelum akhir tahun. Yang kemarin ada di festival internasional itu. Iya. Iya. Boleh dong dikasih tahu dong judulnya. Nanti film terbaru saya judulnya Where the Wild from Japanese Grow. Bahasa Balinya nggak ada judul bahasa Indonesia. Judul bahasa Balinya Ragadima Paro.
Itu ceritanya agak untuk dewasa dan saya sedang mengkritik keadaan spiritual di Bali gitu, yang memang terjadi gitu. Tapi kita sebagai orang Bali jarang bahas dan mungkin kita bahas tapi nggak pernah ada yang menyuarakan kayak gitu. Jadi kayak semacam jadi pekrimik ya kalau di Bali ya. Jadi gogon tuh bahasa gaulnya. Oh, Gosip-gosip underground. gosip-gosip underground Oh, aja. oh. Nah itu nanti juga wajib ditonton. Karena aku juga belum nonton nih Beli, jadi penasaran Oh banget. ya, semoga ya bisa nonton September ini, ada di Mini Kino Film Week dan rencananya Oktober di Ubud Writer Reader Festival. Oke, dalam waktu dekat ada di Iya. Bali. Jadi Sobat Gores silahkan pantengin ya informasinya. Mau ngomongin lagi tentang teknologi sama hubungannya dengan proses kreatif Bli Nirarta di dunia perfilman gitu ya. Sejauh mana sih teknologi itu menopang semua skill set yang udah ada di Bli Nirarta dan tim gitu kan. Terus teknologi ini sejauh mana dia ngambil peran di dunia kreatifnya Bli? Oh, besar banget ya. Menurut saya kita sebagai filmmaker gitu harus siap beradaptasi dengan kecanggihan teknologi ya. Kayak animasi itu pasti kita sangat bergantung juga dengan teknologi ya. Apalagi dengan software-software baru di dunia animasi gitu yang memudahkan untuk membuat sesuatu kayak gitu. Dan inilah letak strategisnya kita gitu ya. Kita sebagai pencipta, creator gitu, punya begitu banyak resources gitu yang bisa kita pakai untuk mewujudkannya dengan lebih mudah. Jadi mungkin contohnya sekarang ada teknologi animasi baru yang ya saya nggak tahu, nggak bisa bilang judul mereknya gitu, tapi tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak kita bisa menciptakan sesuatu gitu. Selain itu juga kita juga harus bisa menggunakan teknologi artificial intelligence dengan baik kayak gitu. Dan bagaimana itu bisa mensupport kita dalam hal kreatif misalnya. Nggak harus melulu apa ya, kita takut bahwa oh nanti AI ini bisa buat cerita sendiri dan lain sebagainya gitu. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia punya arwah yang berbeda kayak gitu. Setuju. Nggak mungkin dalam waktu dekat digantikan oleh mereka gitu. Karena kita pasti bisa merasa. Nah, rasa inilah kita pakai itu sih. Nah, kalau sekarang ini kan juga lagi ngetren yang VR, AR, yang kayak gitu. Itu berpengaruh besar nggak sih, Bli, ke dunia industri animasi ini? Oh, banget ya. Saya nggak tahu ya, market VR kita itu kayak gimana gitu. Cuma kalau saya genit sih kepingin buat VR gitu. Karena saya pernah ngelihat banyak produk-produk merasakan sendiri gitu nonton produk VR di festival film gitu. Wah, itu beda banget rasanya. Apalagi ada mix media juga ya, dicampur augmented reality gitu. Mix reality-nya benar-benar kayak sebuah experience yang sangat baru. Ya, saya yakin itu akan memberikan dampak tertentu ya di dunia kita gitu. Tapi untuk saya di filmmaker membuat VR atau augmented reality misalnya di dalam karya-karya berikutnya gitu, mungkin belum menjadi sebuah prioritas ya. Tapi kepingin gitu. Jadi ini ya, kayak wishlist gitu ya. Ya wishlist gitu. Tapi tuh emang seru banget ya Bli ya. Kayak dulu aku ingat banget nonton animasi dengan VR itu di Mini Kino juga. Itu seru banget gitu karena kita langsung kayak ada di situasinya gitu kan. Terus sangat real gitu. Itu jadi pengalaman menonton yang seru gitu. Biasanya kita nonton di layar lebar gitu, terus dikasih pengalaman yang berbeda sekarang, dan itu lebih kerasa kalau menurutku. Lebih dapet kayak kaget-kagetnya gitu. Kita berada di dalam dunia itu langsung. Kadang-kadang bahkan kita jadi karakternya.
Betul. Eh, Itu menarik banget sih kalau emang nanti bisa dieksekusi ya. Siapa tahu juga nih teman-teman di sini bisa ikut terlibat gitu. Iya. Boleh. Semoga ya, kita lihat nanti Semoga. ya. Itu seru banget sih emang karena apa ya? Kita biasanya ada gapnya gitu kan sebagai penonton, terus ya menonton sajian lah gitu. Ini ada space lagi nih gitu. Ada mungkin nggak yang jurang banget ya gitu, kayak space kecil lah gitu yang membatasi kita sehingga tetap kayak oh berjarak nih gitu, tapi lewat teknologi-teknologi itu kita bisa langsung mengalami kayak merasakan ada di dalam situasi itu gitu. Itu mungkin yang dipotong ya, gap-gap itu yang dipotong oleh Betul, teknologi-teknologi ini. Ya, dan saya tambahin dikit sih, mungkin VR itu, karena saya ingat ada beberapa karya yang saya pernah tonton yang benar-benar kayak mengagetkan saya gitu. Itu tahun 2015. Itu karya apa? Saya lupa judulnya gitu. Saya nonton di festival, waktu saya lagi internship di sebuah festival itu. Itu journalism documentary gitu. Nah, itu tentang bom. Jadi saya berada di tengah-tengah masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas biasa. Tiba-tiba ada bom itu. Itu kayak, wah, itu shock banget. Oh, gini tuh rasanya. Kita empati, kita keluar. Oh, bahwa berita-berita perang yang selama ini kita baca dan ketika kita alami langsung, itu dampaknya sangat berbeda dan membuat kita juga ingin melakukan sesuatu. Itu juga ya yang jadi menarik di media dengan film atau media-media sejenis lah gitu dalam penyampaian informasi terutama gitu ya. Ketika kita baca mungkin kita nggak akan sebegitunya merasakan gitu. Iya, Tapi betul. ketika dikasih pengalamannya Oh, langsung, itu beda banget. Langsung Suaranya boom, kena doang, mental. tembak-tembakan kayak gitu. Wah, ini gila. Jadi secara psikologis kena juga Betul. gitu ya. Oh. Jadi ngebayangin tiba-tiba ada bom di sini. Jangan, Oh, jangan. Jangan, nih kafenya belum buka. jangan. Hari ini belum buka, jangan sampai kena bom ya. Berapa sih estimasinya untuk bikin satu film animasi? Ya mungkin bisa jadikan pengalaman beli sendiri sebagai patokan gitu ya. Berapa sih? Siapa tahu Sobat Iya. Gores ada yang bercita-cita ingin jadi filmmaker gitu kan. Terus konsepnya animasi gitu. Biar bisa nabung dari sekarang. Setahu saya kalau animasi yang proper gitu ya, pasti kalau di Bali kemarin itu nyentuh lah sampai di atas 100 gitu. Karena kalau kita buat film gitu kan, pertama SDM gitu ya, di situ banyak orang yang terlibat gitu. Nggak cuma dari hal kreatif dalam penceritaan, langsung di situ ada apa namanya animasi juga, tim animator yang nggak sedikit juga gitu. Itu kan ada nilai-nilainya, jumlahnya gitu. Nah, kalau itu digabung pastilah. Dan biasanya film animasi akan pasti jauh lebih mahal daripada buat film manusia ya, live action kayak gitu. Tapi ya kembali lagi gitu, kalau ada sistem kolaborasi mungkin bisa ditekan biayanya gitu. Jadi kira-kira angka estimasinya tuh 100 Sobat Gores, 100 juta. Itu kira-kira Beda gaji, ya berapa nih? gaji kita berapa bulan itu? Coba ya ditabung dari sekarang uangnya. Tapi itu ini ya, apa namanya, nggak bisa jadi patokan, tergantung dari kesulitan dan lain sebagainya. Tapi ya kira-kira segitu. Kira-kira segitu. Bahkan lebih. Bahkan lebih. Oh iya, Ya. tentu saja. Kalau saya lihat kemarin saya sempat di Eropa lihat pitching animasi. Animasi itu kayak 7 menit sampai 15 menit, tapi ratusan ribu euro. Serius. Itu kayak, aduh, gila segitu aja. Napas Sebagai orang dulu. Indonesia, saya kan pasti nggak pede ya. Ya, biaya aja nanti bikin film panjang mendingan gitu. Tapi itu benar gitu. Gila ya.
Tapi itu mungkin yang perlu kita edukasi juga ke entah masyarakat gitu atau misalnya stakeholder gitu kan yang jadi peluang-peluang kolaborasi kita gitu ya, bahwa kenyataannya memang tidak semurah itu untuk memproduksi satu film pendek aja gitu yang benar-benar proper ya gitu kita bicaranya gitu. Kadang kan orang banyak mikir kayaknya gampang tinggal gambar-gambar terus gini jadi tayang gitu. Padahal kan proses dibalik itu yang mahal sebetulnya. Betul. Dan nggak semua harus ditakar dengan uang ya. Mungkin satu gesekan lagi itu adalah mungkin saya tambahin dalam membangun sebuah ekosistem kayak animasi dan sebagainya. Kadang-kadang kan kita paham ya bahwa teman-teman yang sudah memang berpengalaman, sudah bekerja secara profesional gitu ya. Ketika ingin membuat animasi, artinya mereka ketika diajak kerjasama belum tentu mau berkolaborasi gitu, karena ngerti ya itu spending time, ngajak orang yang harus pemikirannya sama gitu. Tapi kalau ingin membuat karya tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, sebenarnya masih sangat bisa, yaitu saling pengertian dan nanti produknya mau diapain. Jadi harus ada strategi lain setelah jangan mikirin uang aja di depan gitu. Kadang-kadang kan misalnya contoh gini lah, saya kasarnya ngomong, oh ya mau buat animasi tapi emang nggak ada budget gitu loh. Bisa nggak kamu ya kita ganti pakai apa dulu, tapi kita kan nggak tahu nanti kalau filmnya jadi akan kayak bagaimana. Nah hal seperti itu. Berarti penting juga untuk membangun ini ya, persamaan visi misi lah gitu antar satu sama lain di dalam tim itu. Biar nggak clash nanti. Iya, apalagi kita sadar bahwa teknologi itu tidak begitu dipahami oleh masyarakat umumnya ya. Sama lah kayak videografi atau fotografi gitu. Kadang orang minta rekamin dong gitu. Berapa sih bayar, baru kasih kaget gitu. Padahal cuma foto gitu aja. Ya udah gitu. Nah, kelihatannya cuma mencet ini aja terus dia merekam udah gitu ya. Ya kan biasa ya kayak begitu. Sering terjadi di kota besar. Aduh, tapi kondisi-kondisi kayak itu justru yang perlu diluruskan gitu ya, biar ya masyarakat awam gitu mungkin lebih paham juga tentang proses-proses kreatif di baliknya gitu, biar nggak cuma lihat jadinya aja yang kelihatan sangat gampang itu gitu. Betul banget. Itu PR-nya ya. Nah, kalau Bli punya kekhawatiran nggak gitu tentang proses kreatif Bli sekarang, terus dengan cepatnya teknologi berkembang sekarang gitu, ada kekhawatiran tertentu nggak yang kira-kira kayaknya nih kalau kayak gini bakal berpengaruh deh ke prosesku atau gimana? Kekhawatiran mungkin nggak ya, tapi kayak ini semacam kayak meditasi gitu, kayak kita harus sadar bahwa kalau kerja bareng itu kan ada namanya teamwork ya. Nah, gimana kita itu bisa kerja sama teman-teman lain gitu tanpa harus memunculkan gesekan. Paling itu ya, lebih ke sana utamanya gitu. Lalu budget pasti gitu, karena buat sebuah project kayak gitu itu juga kita harus punya jiwa entrepreneur. Kita harus cari supportnya itu kemana aja gitu. Dan menurut saya yang paling penting juga kita harus benar-benar terbuka gitu ya, terus terang apa sih yang kita ingin inikan, apa namanya, kerjasamakan sehingga sama-sama enak gitu. Itu sih. Keterbukaan gitu ya, transparansi dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin tentang skill set gitu dalam produksi film animasi, kita taruh dulu skill teknis ya. Untuk membuat animasinya itu kan pasti animator sangat diperlukan gitu. Tapi skill set utama yang juga jadi penunjang penting itu apa aja selain itu tadi yang teknis?
Saya rasa pasti beda ya untuk kebutuhannya apa dulu gitu. Kalau yang pasti ya harus menguasai teknologi ya, softwarenya. Tapi nggak tahu ya ini aimnya ke siapa, tujuannya apakah dia seorang animator atau gimana ini? Ya, lebih ke tim produksi film secara ini sih, udah berbentuk tim lah gitu. Oke. Yang akhirnya jadi apa ya? Kunci-kuncinya lah gitu, apanya dulu, terus baru kesini gitu kan, pasti itu ada developmentnya kan, gitu. Nah, yang jadi kuncian-kunciannya nih apa aja gitu? Oke. Menurut saya menurutku ya, ketika aku kolaborasi sama siapa aja yang ku ajak gitu, aku harus percaya dulu sama value-nya dia gitu ya. Maksudnya value itu dalam artian integritasnya dia tuh kayak gimana, komitmennya dia nanti dalam bekerja di sebuah tim. Menurut saya itu penting ya, jangan sampai kita kerja tim tapi orangnya suka bohong misalnya, suka naruh janji aja, itu kan merusak ya, atau omongnya gede gitu tapi hasil yang dihasilkan ya nggak ada kayak gitu. Itu banyak terjadi dan itu kenyataan. No drama itu penting sekali gitu. Kita bikin animasi ini udah capek, tolong jangan dicapek-capekin dengan drama. Ya, itu pasti ada gitu kan, karena namanya manusia butuh validasi terus menerus gitu. Nah itu dipastikan sejak awal. Lalu apa lagi ya? Mungkin itu sih yang utama gitu untuk skill set kita itu harus bisa apa ya, beradaptasi dengan baik dengan tim yang lain, tahu posisi kita di mana. Kalau memang kamu ditugaskan atau memilih di sebuah bidang gitu, kerjakan dengan baik, tunjukkan value-mu gitu. Ya jangan setengah-setengah, itu aja sih. Berarti nggak cuma hard skill-nya aja nih yang penting gitu kan, tapi komitmen dan soft skill lainnya kayak komunikasi, keterbukaan itu juga ternyata sangat berperan nih untuk mewujudkan karya ini gitu. Jadi kalau selama ini mungkin teman-teman kayak fokusnya harus ke teknis aja, jangan lupakanlah poin-poin yang tadi disampaikan oleh Blini Rata. Karena dunia ini kecil ya, dunia kreativitas itu kecil. Kita saling tahu gitu. Pokoknya kayak lo lagi gitu. Kalau sekarang bikin masalah, nanti pasti akan ketemu lagi sama orang itu lagi. Iya, dan belum tentu, dan itu akan membahayakan siapapun itu. Jadi be humble gitu. Itu nomor satu. Bijak sekali. Tepuk tangan. Setuju banget. Itu nanti tolong digedein ya di sini, be humble gitu. Ada be weird, ada be humble juga. Kita banyak tagline ya sekarang ya. Bagus banget, quotable banget apa yang disampaikan sama Blini Rata soalnya. Boleh nih nanti dikutip-kutip ya. Jadi kalau nanti dikutip kayak bikin skripsi gitu ya, Nirarta 2024. Boleh tuh. Siapa tahu nanti dijadiin data kan. Siapa tahu gitu kan. Jadi nanti obrolan kita hari ini gitu jadi sesuatu yang penting nih untuk teman-teman yang nonton. Mudah-mudahan. Sekarang aku mau bertanya lagi. Masih kuat? Ayo. Masih kuat dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Semoga masih kuat ya. Karena ini kita ngobrolnya santai gitu, ngobrolnya agak kemana-kemana sedikit, tapi nanti diarahin lagi gitu. Tadi kita ngobrolin yang terakhir tuh apa ya? Kekhawatiran, terus apalagi tadi be humble itu kan sampai lupa. Skill set utama tuh kan, Sobat Gores, kita harus fokus ya Sobat Gores, skill set utama. Kalau Blini Rata sendiri gitu, lebih mengutamakan yang mana sih? Cerita atau visual? Dua-duanya dong. Itu penting. Harus seimbang. Itu punya porsi masing-masing. Karena dalam bercerita, visual itu memberikan kekuatan lebih untuk cerita. Karena misalnya gini ya, kita ngomongin sebuah karakter gitu, seorang Iin gitu. Ya mungkin kita menampilkan Iin tuh cuma sebentar. Tapi dari visual kamarnya misalnya, warna yang dia pakai, kita tahu siapa dia.
kita merecognize, oh ternyata Iin tuh seorang yang ceria misalnya, karena kamar ruangannya itu terang, cerah, pink misalnya. Oh dia girly banget, ada boneka-boneka. Hal itu kan nggak disampaikan di mulut gitu. Betul. Nah, jadi itu saling complementary sifatnya. Jadi kita nggak bisa, oh harus kayak ini, harus kayak gitu. Enggak, itu benar-benar menyatu. Terus balance gitu ya. Termasuk suara. Suara juga memberikan informasi tentang yang tidak bisa ditampilkan secara visual atau melalui karakter. Kayak Benar-benar gitu. kompleks ya. Iya. Kompleks banget dunia ini. Ini baru satu jenis film aja loh gitu. Belum misalnya yang lain-lainnya lagi dengan teknik penceritaan yang juga mungkin lebih kompleks lagi gitu kan, pasti akan lebih seru gitu ya prosesnya. Nah, tadi kita udah sempat ngobrolin nih juga kan tentang kekhawatiran, terus ya peluang-peluang gitu kan ke depannya. Harapan Blinerarte terhadap pemerintah kita gimana nih sekarang untuk mendukung entah itu filmmaker muda yang nanti akan terjun ke animasi atau secara umum lah gitu di industri ini. Pengennya didukung seperti apa? Menurut saya pemerintah Indonesia ya, terutama yang sentral gitu, udah sangat banyak mendukung gitu. Saya rasa karena ada kesadaran bahwa ekonomi digital kayak gitu itu mendukung banyak perekonomian negara kan. Film misalnya, baik hal-hal lain kan itu juga salah satu apa ya, soft diplomasi juga gitu ya. Jadi alat untuk pemerintah mempromosikan Indonesia itu seperti apa gitu. Dengan seperti itu muncullah cita-cita tentang Indonesia yang jauh lebih positif. Jadi lebih banyak kolaborasi dari negara lain masuk ke Indonesia gitu. Nah, tapi mungkin kalau di tatanan daerah atau gimana juga sudah mulai banyak niat dan inisiatif yang baik gitu. Bahkan diberikan ruang yang begitu luas. Cuma perlu PR-nya itu adalah menavigasi gitu talenta-talenta ini gitu secara lebih spesifik. Dan bagaimana bekerja sama dengan anak-anak yang lebih muda, mempercayakan mereka untuk apa ya istilahnya ya, di dalam posisi yang lebih strategis. Dalam artian gini, kalau mau bikin peraturan tentang yang anggap di kota Denpasar gitu, bikin peraturan tentang ekonomi kreatif, ya benar-benar Libatkan gitu secara ya. aktif, nggak cuma didengerin aja gitu. Nanti kita ginikan, ya besok-besoknya diberikan ruang kayak gitu, dibuatin festival, budgetnya ya itu, tapi itu tidak menyelesaikan masalah juga. Itu jadi kayak solusi jangka pendek aja gitu ya. Tidak bisa berkelanjutan gitu kalau cuma sekedar udah sekali festival. Terus kita kan perlu dibenahi ekosistemnya, dibangun timnya. Terus menerus lagi. Itu kan harus benar-benar akarnya harus kuat dulu kan sistemnya segala macam. Dan itu perlu kolaborasi dari banyak pihak juga. Jadi semoga nanti pemerintah juga membuka peluang yang lebih banyak gitu ya untuk melibatkan teman-teman muda, teman-teman kreatif yang memang ada di bidangnya gitu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang relevan juga untuk bidang itu gitu. Betul. Begitu kurang lebih ya, betul apa yang saya sampaikan. Betul sekali. Kucuran dananya juga tolong. Itu Ya, yang jangan paling potong-potong aja. potong pajaknya banyak-banyak. Aduh, curhat. Kalau nggak lapor aja. Katanya masih diginiin gitu. Iya, nah itu dia bentuk dari kita perlu edukasi ke masyarakat luas bahwa ketika kita membuat suatu karya itu nggak cuma tinggal press play, press record, nggak cuma segitu. Apa ya, hardworking itu juga bagaimana kita menciptakan konsep ya. Itu kan berpikir ya. Itu harus dinilai. Kadang-kadang kan kita dilihat siapapun itu kayak sekarang ini kan cuma duduk. Padahal ada proses meeting dulu. Itu kan cost. Jungkir balik masang lampu, masang mic kayak gitu. Itu kan waktu ya, maksudnya itu perlu dihargai oleh pemerintah juga gitu. Bahwa nggak segampang itu loh buat suatu karya.
Nanti langsung di play lagu tak segampang itu ya. kok jadi lucu. Tapi nggak apa-apa kalau mau dipasain. Kamu kan nggak apa-apa. Kita mah pokoknya ngobrolnya bebas hambatan gitu. Iya. Boleh ngobrolin apa Tapi aja. sensor boleh. Bebas sensor pokoknya. Iya. Oke, Sobat Gores, menarik banget ya obrolan kita bareng Bli Nirarta di episode kedua obrolan bebas hambatan kali ini. Tadi udah banyak banget dibagi cerita-cerita serunya tentang pengalaman Bli Nirarta memproduksi film animasi dan juga cerita sedikit tadi tentang film-film lainnya juga ya selama perjalanan karir beliau ini. Kita nantikan karya-karya Bli Nirarta selanjutnya. Tentunya pantengin terus di Instagramnya atau paling aktif di mana Bli? Aduh, Instagram saya lock. Ternyata sangat selektif memilih follower. Ya karena itu private ya, maksudnya saya follow Instagramnya Film Sarat aja. Nah, oke, boleh dikasih Film tahu. Sarat, ya. Jadi kita punya Instagram untuk komunitas Film Sarat, @filmsarat di Instagram. Buat teman-teman yang tertarik, siapa tahu ya ingin kolaborasi atau apa, bisa kayak sama kita lewat DM gitu. Oke, dicatat ya Sobat Gores. Tadi udah dikasih tahu sama Bli Nirarta untuk follow Film Sarat dan pastinya pantengin terus informasi tentang karya-karya terbaru dari mereka di Instagramnya yang tadi udah disebutin. Oke Sobat Gores, sekarang kita ada di sesi jawab cepat. Nah, Bli Nirarta harus menjawab dengan cepat satu jawaban di antara dua pilihan yang aku tanyakan. Sudah siap? Siap. Kursi panas dimulai ya. Oh ya, Pilih animasi atau real film? real film. Serial animasi atau film panjang? Serial animasi. Animasi klasik atau animasi modern? Klasik. Karakter hewan atau manusia? Manusia. Cerita original atau adaptasi dari buku? Original. Film animasi superhero atau film animasi komedi? Animasi komedi. Cerita dengan plot twist atau cerita dengan akhir yang bahagia? Plot twist. Plot twist, pasti semua juga pada suka nih plot twist ya. Terus kita lanjut, animasi untuk anak-anak atau animasi untuk dewasa? Animasi untuk dewasa. Agak lambat ya mikirnya ya. Oke, masih ada dua pertanyaan lagi. Film animasi dengan sequel atau film animasi standalone? Standalone. Standalone. Yang terakhir, Ghibli atau Disney? Ghibli. Sudah terjawab semua pertanyaannya ya. Tapi kayaknya masih nyantai jawabannya yang tidak setegang itu. Atau jangan dalam hati sebenarnya duk gitu. Semua ya ditanya ya real, ya Masih relate soalnya ya. Begitulah. Agak shock dikit tapi nggak ngaruh gitu ya. Nah, itu tadi sesi jawab cepat kita sama Bli Nirarta dan nantikan sesi jawab cepat yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Bli. Terima kasih. Sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol senang hati kesana kemari. Di obrolan bebas hambatan. Dan terima kasih juga buat Sobat Gores yang udah menonton episode kedua kita kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya Gores di channel-channel berikut ini. Panjang soalnya banyak channelnya. Dan pastinya tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.